Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali karena minggu Senin kemarin saya ada audit mutu internal. Biasanya akhir tahun banyak audit seperti itu. Sekaligus kita juga sebagai umat manusia, sebagai makhluk Tuhan, sebagai warga negara, tentunya tahun ini adalah refleksi kehidupannya. Apa capaian yang sudah kita capai, apa yang harapan kita di tahun yang mendatang. Tentunya ya harusnya tidak hanya di akhir tahun, tetapi setiap hari mestinya kita sudah harus mengevaluasi diri, introspeksi diri untuk meningkatkan kualitas derajat kehidupan kita, baik dari sisi sosial sebagai warga negara. Baiklah, karena bahasan kita terkait dengan Pancasila, hari ini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai pedoman hidup bertoleransi di era milenial. Apakah hari ini sudah bisa dikatakan hari era milenial atau sudah kelewatan? Kelewat ya. Artinya perkembangan zaman hari ini sangat cepat ya. Mungkin ada adik juga baru daftar kemarin, ospek kemarin sudah mau ujian, sudah kemarin UTS sekarang mau AS gitu. Cepet ya. Terkait dengan perkembangan atau kehidupan bertoleransi, atau mungkin bisa juga kita membahas tentang bagaimana perbedaan paling tidak itu di setiap era pasti akan mengalami ruang dan waktu, akan mengalami sebuah perubahan yang mungkin antara harapan dan kenyataan pasti akan mengalami sebuah kesenjangan, atau bisa juga sepadan, atau bisa juga mengalami minus. Mungkin kalau kita berpikir hidup ini akan lebih baik, nyatanya yo urip tambah suwe tambah rusak gitu loh ya. Mungkin dari sisi penampilan, sisi pemikiran mungkin lebih banyak, tetapi terkait dengan akhlak, moral dan sebagainya mungkin baik terus dan terus menerus. Anda lihat beberapa hari ini atau beberapa minggu ini banyak kejadian-kejadian di negeri kita terkait dengan bencana alam, terkait dengan banjir, terkait dengan apapun yang bisa dikatakan apakah itu perbuatan Tuhan atau perbuatan kita. Tentunya Tuhan menciptakan segala alam di dunia ini sebenarnya tidak ada yang sakit, tidak ada yang rusak, tidak ada yang, tetapi yang membuat rusak adalah kita sendiri. Makanya kalau di dalam ajaran itu kita itu dilahirkan sehat, yang membuat sakit itu adalah kita sendiri. Maka nenek loro itu urusanmu ya, usaha kita. Itu yang menjadi catatan. Terkait dengan kehidupan yang terus dan menerus tergerus, apalagi sekarang itu didukung dengan perkembangan teknologi yang tanpa batas, the big data, informasi sangat mudah masuk di otak kita, tidak ada sekat, bahkan desa, bahkan kutho, bahkan kuliah, bahkan sekolah, semua akan mendapatkan informasi yang barangkali itu dibutuhkan atau tidak. Ya, mungkin survei mengatakan bahwa ada adik mungkin di media sosial, saya yakin hari ini anak-anak ada adik semua bahkan kita akunnya mungkin tidak ada. Kemudian paling minim lagi grup media sosial itu berapa? Konco TK, SD, MI, SMP, SMA, ngopi, sing burung kelompok organisasi, ormas dan sebagainya. Saya yakin setiap pagi akan muncul memberikan informasi yang entah itu positif, entah negatif, pasti banyak sekali. Sekarang kejadian kasus seperti ini misalnya di Unim, ini kalau diviralkan, wah sudah sejagat raya, sudah sampai di presiden bareng. Omane ini cuma dikembangkan. Unim kena puting beliung, masjid kerubuhan pohon beringin, wow. Masuk ke isu ras bisa, isu keagamaan bisa, masjid Unim robohan, wow. Amir. Nah, itu hari ini. Nah,
Dalam kondisi seperti ini, yang perlu kita pertanyakan adalah mengapa toleransi menjadi isu yang paling penting. Betapa artinya kita itu harus pinter-pinter memfilter, membandingkan, menerima sebuah informasi yang seharusnya kita harus cerdas, harus pinter. Ya. Mungkin adik-adik juga sering di media sosial orang yang mungkin Anda kenal baik sekali, ternyata di ending-endingnya ada aja kasus yang mungkin mengecewakan kalian semua. Kayak kemarin itu saya kenal, adik-adik mungkin sering ya melihat kasusnya di pemerintahan kota, kasus Taman Bahari Majapahit atau apa TBM itu. Ternyata tokohnya salah satu dari yang terkena itu adalah saya kenal banget, saya kenal akrab banget, saya kenal orang tuanya, saya kenal masa kecilnya. Tetangga saya juga. Bayangkan betapa kagetnya. Saya tahu orangnya, dia baik juga, tapi kok kena KPK tak ruwet itu. Mungkin kita sering dihadapkan pada persoalan-persoalan antara teori, antara kenyataan, antara kajian, antara referensi yang kita pelajari. Hari ini terbuka lebar. Bahkan hari ini ngomong keyakinan, ngomong keimanan, ngomong ajaran agama hari ini hanya sebagai wacana. Ngomong praktek ya binafsir. Jadi ya, kemana kalau Anda tahu orang yang sakaratul maut, orang yang di ujung usianya, itu sudah jelas siapapun nggak bisa intervensi kecuali dirinya sendiri dan Tuhan. Ini pengalaman terakhir di bulan September sampai Desember ini, saya menghadapi beberapa orang yang saya sendiri, dokter sendiri, kiai pun sendiri tergantung pada amal ibadahnya masing-masing pada kondisi tertentu itu. Nah, jadi ketika kita tidak cerdas, tidak pandai melihat fenomena kejadian yang ada di dunia ini maupun di diri kita, yo ojo nyesal rek niku. Makanya kita tuh harus mempunyai refleksi, antisipasi, walaupun mungkin kejadian-kejadian yang kita hadapi itu belum tentu kita bisa menghadapinya, tapi paling tidak kita harus siap dengan kondisi apapun yang akan terjadi. Nah, terkait dengan perkembangan ini, khususnya kalau di sini materi tentang milenial, perkembangan informasi ini sangat karu-karuan, right? Ada grup yang bahas Balawi terus, ono sing khusus bahas ngopi dok, ono sing wis bola wis karu-karuan wis. Nah itu tinggal kita, informasi yang masuk di dalam otak kita ini akan mempengaruhi perilaku kita. Kalau ngomong ketuhanan, ngomong keilmuan dan sebagainya adalah resonansi, referensi, atau paling tidak frekuensi di dalam, kalau nek bahasa kita ya sirkular dari kehidupan kita, lingkungan kita, pemikiran kita, itulah yang akan terwujud, ada yang terjadi di dalam kehidupan kita. Maka ketika kita melihat seperti ini terkait dengan informasi hari ini, ngomong berita apapun, mengulik apapun, ngomong hisab itu bukan di nanti, hari ini dengan media sosial bisa. Contoh mantan wali kota Bandung, mantan gubernur Bandung, Ridwan Kamil. Kalau Anda mengira nggak kalau orang itu seperti itu? Ternyata sekarang apa yang terjadi? Hancur lebur gitu, Rek. Ya mungkin sisi karir, sisi kemanusiaan, sisi politik sangat hancur. Tetapi di sisi lain kalau dia mau menarik kesimpulan hikmahnya, ya jenenge hisab dunia, Rek. Bo fitnah, bo bener, bo baik, kalau kita ya beres. Tapi nek gak ya hancur lebur itu Ridwan Kamil itu ya. Ujaran-ujaran kebencian seperti itu orang bebas menyampaikan.
Kalau di zaman saya mungkin ya nulis surat ngono rek. Kirim surat ke pejabat, kirim surat ke pacarnya, siapapun. Sekarang enggak, ditulis di media sosial, bahkan ada visualisasinya, ada videonya, ada fotonya. Ya ampun, itu zaman saya. Fanatisme kelompok hari ini juga wis ngomong fanatik opo bedah kabeh, lembut kabeh wis. Kemudian kalau kita bicara generasi milenial berarti interaksi, perbedaan pandangan, budaya, keyakinan, waktu ini sangat cepat dan masif. Sampeyan teledor didik, wah wis kari wis. Ya bukan apa-apa sih ya, kalau kita membiarkan itu berlalu tidak masalah, tetapi itu pilihan hidup kita. Kalau seperti ini, kondisi seperti ini, apa yang menjadi pegangan kita? Apa yang menjadi prinsip di dalam kehidupan kita? Ini yang menjadi pemikiran kita, dan mungkin ini juga yang menjadi pemikiran orang tua kalian. Bagaimana nasib anak saya nanti menghadapi persoalan-persoalan kehidupan yang semakin hari semakin kompleks, tidak semudah apa yang dibayangkan. Walaupun perkembangan teknologi yang katanya mempermudah segala urusan manusia, tetapi nyatanya yang menambah. Dunia apapun sekarang sudah ya, dengan teknologi itu. Misalnya kalau Anda dunia pendidikan, saiki lho wis ana AI, wis ana opo, wis Anda kalau mau serius saja belajar apa aja, fokus aja ke media sosial atau internet terus beres rek. Ada persoalan apa, tanyakan di EM, muncul rek. Berikan rekomendasi warung rujak yang gimana di wilayah kecamatan Puri atau wilayah kecamatan Jabon, daerah Jabon misalnya, langsung rek. Kemudian kalau kita bicara kebudayaan misalnya, endi sih arane wong Jawa? Gitu, baru ngomong Jawa. Nek kalau kita memang orang Jawa, belum lagi ngomong etnis yang lain, belum lagi kalau kita nanti ngomong secara global, toleransi ini yang paling penting. Artinya kesadaran, yang utama adalah kesadaran. Puncaknya adalah kesadaran kita terhadap apapun yang menjadi. Tapi kalau kita tanpa pedoman, tanpa pengkajian atau minimal diskusi seperti ini, ya apa-apa, tapi ya pilihan gitu loh. Kalaupun Anda beragama, misal Anda mondok, Anda ngaji, Anda kuliah, ya Anda berilmu, Anda bisa bercerita tentang Tuhan, tapi tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Sing sempurna iku ya awak mengerti ilmu ini, ya pernah ngelakoni, punya kesadaran. Mantap rek. Cara pacaran, cara nikah itu pasanganmu kenal bener. Ya, artinya teorinya, ilmunya, orang tuanya, dan segalanya kenal. Kemudian berjalan bareng-bareng, itu mungkin akan lebih sempurna. Tetapi kondisi kita kadang tidak seperti itu. Tidak seideal seperti itu. Apakah kita harus menolak setiap perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Atau kita menerima apapun perubahan perkembangan zaman hari ini terjadi? Ini perlu sikap agar kita dalam kehidupan berbangsa, beragama itu berujung pada yang indah. Nek ngomong jero-jero wong kayak tuwa ya uripku mek mampir ngombe rek. Ya. Hidup di dunia ini hanya sementara. Kalau Anda mengejar dunia ya kecelek sampean. Tapi kita hidup di dunia masalahnya. Gitu loh. Artinya kalau kita dalam ajaran agama, ya bersyariat ya penting rek. Gak mungkin kon hakikat tok makrifat tok ngono ya. Kon ngombe ngelak haus
Misalnya kok paten dok, iya garing tenan kok ya. Terus bagaimana kita menyikapi itu? Nah, kalau hari ini kita bicara tentang Pancasila sebagai pedoman hidup, paling tidak rumusan sederhana gitu, dalam kehidupan bernegara ya Pancasila. Pancasila ya suniku berketuhanan, berkemanusiaan, menjaga persatuan, musyawarah, wujudkan keadilan, iku nek bernegara. Nek sampean beragama ya syahadat, rukun Islam, rukun iman, terus nih situ. Nah kalau kita di bernegara ya nilai dasar-dasar di dalam kehidupan bernegara ini paling tidak itu. Karena inilah yang menjadi hukum, menjadi aturan di negeri kita disepakati. Yang nantinya dalam konteks negara itu memaksa secara sah. Gelem gak gelem, percaya gak percaya, ya wis iku anane negara kita. Artinya yang diproses, yang dibandani, yang dianggarkan, yang dilaksanakan berdasarkan itu. Kalau kita mau berjalan sendiri monggo. Tetapi kalau berhadapan dengan warga yang lain, ya ojo kok dhisik. Kalau kita ingat sejarah perdebatan di negeri kita terkait dengan sistem atau struktur atau bentuk negara kita, yo sangat dinamis gitu. Bahkan sejarah pada tahun pasca kemerdekaan, Indonesia sebenarnya mau dibentuk sebagai negara Islam atau negara yang beragama. Tetapi para founding father kita, para leluhur kita tidak mensepakati itu. Karena apa? Negara kita sangat pluralistik, sangat macam-macam gitu. Sehingga tidak mungkin kalau ini dibuat konsep satu, dipaksakan untuk itu ya mungkin ya bertengkar terus. Tetapi kita mencoba meletakkan fondasi keagamaan ini dalam konsep individu kita masing-masing, sebagai event yang privat sekali. Sehingga ketika agama dan ajaran itu diterapkan secara benar, maka konteks kehidupan bermasyarakat kita juga akan lebih baik. Makanya konsep Pancasila berketuhanan ini ada sebagai landasan yang utama di nomor 1. Tetapi ada juga yang memanfaatkan unsur ketuhanan, keagamaan ini menjadi fasilitas menjalani hidup. Ono sing ngaku-ngaku turunane Kanjeng Nabi, ono sing ngaku-ngaku paling santri karena sudah mondok 25 tahun misalnya. Itu menjadi legitimasi dalam kehidupan masyarakat. Ada juga yang seperti itu. Kalau melihat nilai-nilai Pancasila yang ada, maka nilai yang sangat relevan dalam sikap betul terutama di tengah dinamika kehidupan milenial atau di dunia digital hari ini, maka makna daripada perspektif Pancasila itu adalah menghargai sebuah perbedaan. Ya wis lah. Artinya masalah itu mesti tekor ini, tapi ya harus biarkan mengalir nanti cek nang segoro. Artinya urip ku ya wis mlaku terus ngono. Sehingga dalam praktek ini, perspektif ini menghargai perbedaan, tidak memaksakan kehendak. Ini yang menjadi catatan, menjaga martabat manusia. Nek kon beda muslim yo sisi kemanusiaannya yang kita, kalau kita kembali lagi ke ajaran Tuhan, ke Al-Quran yo tidak ngomong Islam, nek muslim ngomong sesama manusia. Dengan demikian toleransi itu sebagai wujud nyata pengamalan dari Pancasila dalam kehidupan. Penjelasannya adalah bahwa ketuhanan itu tidak menyebarkan konten yang provokatif, yang bernuansa agama.
walaupun Anda orang itu kalau paham agama benar ndak ono rasa penolakan. Artinya kondisi apapun ya wis diterima ae. Ya, walaupun mungkin teman kita kok ngomong kok ya muring-muring to rek ngono. Ngomong kok ya tapi ya piye-piyane. Terkadang memang kita juga nggak tahu kondisi seseorang itu bagaimana ya, sehingga persoalan yang sedikit saja menjadi sebuah persoalan yang besar. Mungkin duduknya apa sih duduk di belakang ya, itu masalah. Atau mungkin hal-hal yang sepele-sepele menjadi persoalan yang besar. Kalau ngomong agama, ngomong ibadah, ngomong aliran, kalau sudah memahami dengan benar, gak ono rek ngomong NU Muhammadiyah sing ngono kuwi ya menungso wis agama Gusti Allah Muhammad ngono tok ya. Tapi mungkin karena keterbatasan manusia, para ulama, para itu ada usul fikih, ada ijma qiyas itu mengambil sederhana. Wis awakmu nek gak ngerti wis manut aku ya wis lah. Seperti itu. Atau mungkin ketika ada diingat, ketika ada guru kalian atau guru kita, kalau Anda belajar agama, wis pokoknya manut aku. Ibaratkan saya itu kacamata kalian. Jadi kalau Anda misalnya zikir misalnya, wis aja nek kon guru iso eling pangeran langsung, iling-ilingen aku. Gurumu mungkin berbicara seperti itu. Ya mungkin karena keterbatasan kita sehingga seorang guru mengisyaratkan seperti itu. Karena apa? Ketika Anda ingat guru kalian, berarti Anda ingat Tuhan. Karena siapa dia? Karena dia yang mengajarkan tentang Tuhan kepada kita. Itu harapan itu. Tetapi pemahaman itu hanyalah sebagai proses untuk memahami Tuhan terhadap dalam kehidupan kita. Selanjutnya ujian yang kacamata, masa awakmu mikir kacamata terus. Ya kacamata hanya perantara, guru hanya perantara. Kacamata itu hanya memperjelas. Oh gak kok pikir kacamata itu cek menarik, cek bolak-balik. Enggak, ya tidak harus memuja-muja guru itu, tetapi hakikatnya adalah kita melanjutkan efek atau itu dalam hidup. Sehingga kalau sudah seperti itu, maka tidak ada yang berpikir yang menghormati praktik ibadah orang lain misalnya. Kok sembahyang modeli apa sih ngono? Ya ben lah ngono, sakarepe. Ya lho tataran ngaji syariat kan ini, kita pikirkan seperti ini. Ya boleh lah. Tetapi setiap orang mungkin punya prinsip, punya pemahaman, punya kemampuan berdasarkan apa yang dipahaminya. Itu yang ngomong agama. Nah, kalau kita bicara kehidupan sehari-hari, ya macam lah. Ada orang itu yang pas imanin stabil ngono ya enak, gampang tersinggung ya. Tapi nek pas imane gak stabil, wah itu di menolak hal-hal yang baik yang ekstrim maupun non ekstrim atau radikal itu tergantung pada ketenangan atau mungkin jiwa kita yang tidak apa. Kemudian di dalam sila kedua terkait dengan toleransi di ilmu itu menekankan persamaan derajat manusia tanpa membedakan latar belakang. Setiap manusia memiliki hak asasi yang dihormati. Contohnya toleransi berarti menolak diskriminasi, rasisme, dan perundungan. Iki usum perundungan. Perundungan itu apa sih? Ini kan sering kalau Anda di dunia pendidikan perundungan, bullying, apa. Makanya saya sering mengatakan di kelas-kelas yang lain, ketika di dalam kelas ada perundungan, ada bullying, anggapan itu adalah bahasa kasih, bahasa cintamu, bahasa pertemananmu. Nek iku kok anggap kebencian, loh yo, so gak mau barang kon.
Jadi ya wajar lah nek kancamu ngereceki ketemu kanca itu si opus, anggap saja itu adalah bahasa kasih pertemanan Anda senasib seperjuangan karena kita sekelas, seangkatan. Wis wajar lah. Apalagi di dalam kehidupan berkeluarga, bertetangga. Itu wis nggak usah dipikir jeru-jeru. Tuh, nah ini manusia. Karena ya terkadang ya bolehlah kita mungkin tersinggung, tetapi ya wis harus. Tapi yang ngomongnya ya gampang rek, kadang ya rada ya apa ngono kan ya. Oh, awas kon ngono. Toleransi untuk diskriminasisme apapun pun dan sebagainya itu ya wajar. Apalagi sekarang itu. Nah, hari ini itu kan media sosial teknologi itu orang tidak berhadapan, rek. Jadi ngomong opo ae ku sakarep ngono lho. Kono cara ngomong dep-depan ngono ya gak wani ya sungkan ya apa lah ngono. Nah, berhubung karena chat ya dunia maya itu bahkan mungkin bisa juga bahasa ngeritik seorang ya gak berhadapan langsung. Coba ngeritik langsung dipanggil orangnya, ketemu orangnya ya plegak-plegu kok ya. Misalnya ngomong pemerintah kabupaten, bupati ini ngomong pemerintah kabupaten Mojokerto itu Gus Bara PYC, coba ketemu Gus Bara ngelak murung ngomong. Ya, jadi kita harus mengedepankan empati dalam berkomunikasi digital. Artinya, yo hati-hati rek. Nah, kadang kita kan dituntut untuk publikasi, ya, untuk menyebarkan informasi, ilmu, pemikiran dan sebagainya, video dan sebagainya, untuk pendidikan dan sebagainya. Tetapi terkadang itu juga menjadi jebakan kita. Adik-adik akan mengalami cobaan atau ujian atau Anda menjadi apa itu akan dibongkar semua. Nah, ini di dalam empati atau paling enggak etika bermedsos, etika media sosial itu juga menjadi. Bahkan hari ini ngomong hukum, politik, pemerintahan, ini gak tergantung umumnya masyarakat, rek. Umumnya gue media sosial, viral, yes. Ya. Nah, coba gak viral itu gak ditandani. Pemerintah pusat juga mudun. Misalnya koyo ngene iki kan, ya kan apa masa ngene iki ya mbok kono-kono ya ono rek bencana ngene iki ngono. Sing mau kebiukan spek, mau kayu sing pedae akeh kan. Tapi kalau nggak viral ya nggak begitu. Tapi ketika itu menjadi viral, ya menjadi diskusi masyarakat dan itu akan menjadi mempengaruhi kebijakan pemerintah, kebijakan dan perilaku masyarakat. Makanya ngomong dunia politik, artis, ekonomi dan sebagainya, dunia digital ini sangat penting. Coba Anda analisis para pejabat, para tokoh masyarakat, elit dan sebagainya, bahkan dari sisi dakwah pun ini menggunakan teknologi yang digital. Pengajian nek gak viral ngono ya wis kaya Gus Idam ngono lho. Sakjane ngomong kaya Gus Idam lak ya akeh sih. Ya. Nek ngomong ilmune sak tingkat Gus Idam lak ya akeh sih nggo pondok sampean kok ya ono sih. Tetapi mungkin ya kalah viral rek. Lah sapa Pak sing gare viral ngono iku? Ya Gusti Allah. Coba saiki masih kiai pondok yai cilik kabeh ngonten ngene iki. Oh bukti nek mulang ya ngomong ngene iki. Ini iki ya ngomong dhewe ya ngono. Nah, ini dunia komunikasi digital hari ini juga harus hati-hati tapi memang di sisi lain kalau kita bisa mencerdasi itu semua ya menjadi solusi dalam kehidupan kita gitu. Tapi nek gak iso ngomel
ya tambah bingung. Nah, menjaga etika dan adab ini dalam berinteraksi baik luring maupun daring ini kan juga yo mau nek gak depan-depan yang ngomong psikologi yo gak ono beban gitu loh ya. Tapi nek berhadapan langsung itu ada kekuatan psikologi yang mungkin bisa juga tidak tersampaikan dan sebagainya. Tetapi karena daring ya kemana etika dan adab itu. Coba Anda amati generasi sekarang ya, yang balita atau mungkin SMP lah sampai SMA sekarang, lihat bahasanya. Adik kalian mungkin bisa juga beda dengan adiknya yang gitu. Buku biar nonton YouTube, nonton drama sing teko gitu Malaysia, yo bahasane kok Malaysia rek. Sing YouTube sing liyane bahasa Indonesia, adik kecil malah gak ngerti bahasane daerah yang ngertine bahasa Indonesia dong. Dan orang tuanya juga menggunakan bahasa Indonesia juga. Akhirnya malah ngomong etika, ngomong apa ya sembung. Kadang ya campur-campur. Sehingga karakter hari ini ya dipengaruhi, kalau anak kecil sekarang ya dipengaruhi oleh YouTube. Tontonan YouTube itu apa? Nah, itu. Kok sekarang kalau apa ya? Jejak digital atau bisa juga apa ya? Apa yang kita mau, apa yang kita pikirkan itu akan bekerja ya, di dalam itu. Oke. Kemudian di sila ketiga bahwa ketika mengajarkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk berpecah tetapi modal untuk memperkuat persatuan, maka toleransi dalam saya adalah perkat nih. Jadi ngomong tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu sara. Ojo gampang apa ya terprovokasi, gampang jarang dhisik. Menjaga persatuan di media sosial. Hari ini ya nek biyen nek urusan betong-betong saya enggak ya. Rapat RT, rapat keluarga, rapat konco itu gak pertemuan ya media grup beres kan. Tapi ini kadang ngono salah ketik ya masalah nih kadang. Nah, ini yang hari ini kita hadapi di dalam kehidupan kita. Nek biyen berhadapan langsung saiki media sosial. Karena pertemuan daring dengan apapun gitu. Pertemanan bisa juga seperti itu. Ono bahasanya yang jauh jadi dekat, yang dekat menjadi jauh, seperti itu. Wong tua sampean gak pati ngerti medsos ya gelak rame ya. Biyen misalnya ono keluargane meninggal ono. Iku wis kok kandhani ta durung, iku kok jujuli bahasane ngono ya. Masalah Mbah, sakniki lho pun di-share teng grup keluarga Mbah, insyaallah semerap. Ngono awakmu ya dicelok waduh. Dan mungkin orang tua yang tidak bisa bermedsos, ya ngurung-ngurung awakmu, wis gak nganggep dulur aku kon. Ono kesusahan ngono gak kok warai aku. Sampeyan gak dikandani putus sampeyan tambah. Ya gak lah. Nah, itu sekarang seperti itu. Banyak musyawarah, banyak kegiatan yang dilakukan dengan itu informasi. Ada kesepakatan, ada apa? Ini contoh ngono niku. Iku nek susah nek misale duwe gawe misale. Ya undangan niku biyen kan diterno rek ngono ya. Saiki ya bisa juga lewat grup, ada aplikasi seperti itu. Biyen coba arek saiki dikon atur-atur misale, Mbah ampunten nggih, insyaallah batak magrib diaturi abah ten dalem. Kita sakuran ngeten ono ngono kuwi saiki. Gak ono, paling ya ngeterno undangan pun arek saiki SMP wis gak gelem. Paling arek TK arek SMP SD lho kon ngeterno undangan nang ngene. Tonggo-tonggo misalnya tahlilan atau apa. Ya duncal-calno ngono. Nek biyen zaman biyen ya ora ngono. Iki ngomong perkembangan ya, era sekarang, milenial sekarang. Nek biyen ya datang ke rumahnya
Assalamualaikum Pak D. Kula diutus Bapak badhe ngaturi panjenengan wonten hajatan insyaallah badhe maghrib. Ya menawi longgar tahu ten dalem. Iyalah insyaallah. Ngono. Saiki gak. Ade keteraken undangan halilan det. Kak ngono kan wong dipoto petret sret. Lho niku ya apa rek ngene. Nek ngomong adab, ngomong etika ya apa ngono. Sakjane nek bagi orang yang tua mungkin gak beradab, tapi zaman saiki ngono ya. Era digital ya. Terus awak dhewe kudu ya apa nek wis ngono. Ya wis bapak wis. Ya bapak temenan ya anak ini. Makanya sekarang itu banyak orang yang berilmu tapi adabnya kurang. Wong wis kufat wis hafal Quran ambek wong tuane cek padu, cek ngerti ya piye to. Awak sampean ngaji Quran piye malah maneh sampean luwih tingkatane luwih dhuwur maneh. Gak ngomong bacaan sampean ku hafal ngono. Iku piye rek? Sekarang yang juga di sila ketiga ini mengutamakan identitas kebangsaan, kepentingan kelompok. Kayak ngomong identitas kebangsaan kita, oke lah mungkin anak kecil sudah tentang kebangsaan, wawasan kebangsaan, secara bahasa mungkin oke lah menggunakan bahasa nasional, bahasa Indonesia. Ada cilik saya ngerti ini bahasa Indonesia. Ngerti bahasa Jawa, walaupun mungkin di kurikulum pembelajaran kita di sekolah dasar juga ada bahasa Jawa, tapi gak ngerti rek. Wong diarani rawuh iku apa ya lho, padahal wis SD kelas 2. Rawuh itu apa? Rawuh ku ya teko nduk, bugi, datang baru ngerti. Rawuh ndak ngerti. Oke. Selanjutnya terkait dengan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Sila keempat ini mengajarkan toleransi perbedaan, pendapat musyawarah menjadi utama dalam menyelesaikan konflik dan perbedaan. Nah, di era milenial perbedaan itu harus disikapi dengan dialog, bukan hujatan. Saiki nek ngomong berita media sosial akeh hujatannya apa dialog? Apa diskusi ini. Mestinya persoalan itu perbedaan pendapat itu ya diskusi ya. Mana sampean orang terpelajar, orang akademik. Tentunya perbedaan itu harus diskusi, menyelaraskan pemahaman. Tentunya orang bersikap seperti itu karena bisa juga karena pengetahuannya seperti itu, sebatas itu. Atau bisa juga memang kemampuannya hanya seperti itu. Ya nek sampean padakno mbek alur pikir sampean yo gak mesti padha rek. Yo nek kata wah iku pasti kok Pak tenang ya Pak ngono. Mesti ngerti kok Pak ngono. Mesti sampean yo ono kalane ono sing padha ngono rek. Tapi pada hakikatnya ketika di era-era sekarang ini perbedaan itu harus dialog. Kadang dialog yo karena jalan dulu. Dialog itu dianggap selesai ketika sudah ada fotonya, sudah ada videonya, beres. Nah, hujatan itu sangat mudah seperti tadi karena ya gak berhadapan langsung. Ngomong ngeritik, menilai itu gampang wis. Sampean ngene iki posisi ini menjadi mahasiswa, koyo abot. Coba menilai sampean menilai dadi ustaz atau dadi guru, dadi dosen wis padha ae. Ya, artinya saat bicara seperti ini ya waktu lu tahu rek koyo sampean ngene iku. Ngomong apa arep ngono kadang ya wis. Ya padha karo sampean ngene. Ya. Tapi suatu saat adik-adik juga dia bisa di depan seperti saya. Makanya ketika saya berbicara di depan ini bukan berarti saya lebih pintar, tidak. Mungkin ya selangkah pernah dari kami. Nek bahasane guyonan ya mungkin beda semalam itu aja.
Nek saiki gak rek beda semenit nah ya. Kebebasan berpendapat harus disertai tanggung jawab secara moral. Saiki ngomong tanggung jawab moral itu ya gampang-gampang itu rek. Walaupun hari ini ngomong A, B, C itu ono rekam jejak. Coba Anda lihat di media sosial. Nek awakmu wis kadung benci ambek grup iku, wis lah. Omongane A, ngomongane B ku mesti ono rekamane, ono fotone. Apalagi sekarang ono iso ae ngedit. Dipotong-potong ngene. Dan yang ini sapa sing tanggung jawab? Nah, sekarang itu yang menjadi persoalan adalah yang sering saya pikirkan itu adalah tanggung jawab media. Tanggung jawab apa ya? Memberi berita atau kita lah yang men-share terhadap berita yang kita, misalnya sampean walaupun ya, mungkin adik-adik juga merasakan ini, mungkin di dalam grup itu pasti ada seseorang gak tahu nge-share tapi bawa pendino nge-share itu di jam yang sama, monggo tahajud, monggo bismillah, atau paling tidak setiap jam 5 pagi statusnya adalah ngirim ke grup assalamualaikum, semoga hari ini diberikan keberkahan. Iku kan apik kan ya, tapi nek pawen isu rek pawak gel kon wis jujur apa grupmu mesti ono enggak, wis grup ono mesti. Saya aja bisa ngamati iki kemenak iki ketara. Mesti ono mimene, ono ahli, ono hadise, ono kajian. Setiap pagi. Pasti. Ono sing situ, monggo Bapak Ibu nang segera mandi. Yes. Ono mesti ono wis. Dan komennya hanya itu, setiap hari hanya itu. Di grup. Bahaya ndino. Nek kadang jengkel ya grup iku numpuk. Wah, anjir ora jen beritakno iku. Tahajud. Bahkan tahajud bandak jengkel suwe ya. Bahkan tahajud ya wis. Jadi hari ini informasi seperti itu walaupun baik kita juga sulit gitu. Nah nek menune pancet ya sekali-sekali lah misu-misu ngono. Oh, jajalan. Selamat pagi teman-teman. Gancuk. Hari ini terjadi seperti ini ya. Itu saya lakukan sebelum ada WA itu keras ya. Waktu itu SMS. Saya hanya kasih SMS forward 200 nomor ketika itu. Jagalah kebersihan. Berat. Tak tes ya. 2010 jaga kebersihan, itu setiap pagi saya forward 200. Coba apa reaksi teman-teman? Langsung, ada apa kamu ini? Ada apa sana? Apa? Iya. Padahal kita mencoba menyebarkan energi kan, maunya seperti itu. Tetapi terkadang setiap orang bisa menerima, bisa tidak. Walaupun itu kebaikan. Ya kadang disentuh sing elek-elek dhisik, mah pawis sih. Selamat pagi teman-teman. Hari ini berkah, salam, jancuk, ngono wis payu. Bahkan sekarang media, tanggung jawab media sekarang itu apa ya? Koyo ngelepas sunah wis kok nyebar umpan kok kolam ngepiur ngono. Mbok mari ngono. Kontrol pemerintah juga terbatas. Walaupun hari ini ada Kementerian Komdigi, Kementerian Informasi dan Digital, akun-akun sing anu yang canggih sekarang itu algoritma. Algoritma, ayo aku ngecek situ HP-mu misalnya. Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan, saya buka HP-mu, aku ngecek itu. Algoritmamu apa? Pasti akan muncul. Nek awakmu senengane misalnya seneng apa, ya akan muncul algoritma itu.
deloken Facebookmu, deloken grup media sosialmu, sponsori iklannya apa. Itu artinya menandakan kondisi batin Anda, pikiran Anda. Sampai di situ deh. Ayo, tak tes tak buka ya algoritmamu. Tak buka ya YouTube-mu atau Google-mu atau apa sing muncul apa. Berarti selama ini dalam minggu ini Anda yang membuka ini, Anda fokus dalam hal seperti itu. Maka algoritma teknologi sekarang sudah bisa baca itu. Bahkan tanpa Anda mengetik, Anda megang tok iki lho rek. Iku muncul iklan apa sing Anda butuhkan. Misalnya awakmu kok kena asam urat, wingi mari buka. Kena apa ya pegel ngene, coba searching, coba ChatGPT coba. Akhirnya muncul iklan sing mana saiki kena Shopee, wes. Iklan Shopee itu di mana saja bisa masuk. Koyok gak ono Shopee ini, tapi ketika diklik langsung set. Atau di Shopee sendiri mungkin Anda mau butuh apa, misalnya waktu itu Anda butuh sepatu, Anda cari sepatu, ya muncul sepatu wae. Makanya anak kecil sekarang, kalau Anda mau ngecek anak ini dalam kondisi apa, cek HP-nya di YouTube-nya. Wes, arek iki buka opo wes ketok. Yes, boleh wes. Nah, di dalam sila keempat ini juga menghormati pendapat minoritas. Minoritas itu ya apa ya, karena kelompok kecil, orang miskin, orang lemah. Ada yang mengenai dalam agama Tuhan itu tidak bersama orang-orang yang kaya, lebih banyak bersama orang-orang yang fakir, yang miskin, yang susah. Nah, sering sebagai kaum minoritas, sebagai komoditas politik, komoditas ekonomi, komoditas ajaran dan sebagainya, itu kadang dikai alasan. Ini sering, maka kita juga ya suatu saat bisa juga menjadi kaum minoritas. Maka kita harus menghormati, kita harus memperlakukan sesuai dengan apa yang kita bisa, apa yang mampu, itu ada cukup. Jangan gara-gara minoritas menjadi hujatan, menjadi sasaran sebagainya. Kemudian di sila kelima terkait dengan kehidupan sosial seluruh rakyat Indonesia, itu terkait dengan penyelesaian pentingnya keadilan, kesetaraan sosial, toleransi, cermin kepedulian terhadap kelompok rentan dan terpinggirkan. Mungkin kita juga sering terjebak, mungkin bisa juga orang tua kita juga seperti itu. Cek koyok liyane, dia lebih banyak menganut kata banyak orang daripada apa yang Anda mampu aman yang bisa. Cek koyok wong-wong, pantes piye urip di kene. Nah, bahasa kadang kan ngono. Kesetaraan dan sebagainya. Nah, ini yang mendukung inklusivitas sosial. Artinya apa? Menyeluruh gitu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu ya ojo tebang pilih. Artinya ya walaupun kita pasti ya sebagai manusia pasti ada subjektivitas, ada kecondongan kepada kelompok, individu, seseorang dan siapapun, mungkin pasti itu akan terjadi. Misalnya Anda punya dagangan atau punya sesuatu, ya mungkin yang kamu ingat adalah orang-orang terdekat. Ya gak apa-apa Pak, wancane ajarane yang ngono, ku anfusakum gitu ya. Tetapi kalau kita itu bermasyarakat, ya seharusnya bukan orang yang terdekat, tapi siapa yang membutuhkan, sebagai bentuk ajaran agama kita melayani kehidupan bermasyarakat, manfaati masyarakat, sehingga muncullah sebuah solidaritas atau inklusivitas atau inklusivisme. Ada ketimbangan. Jadi
lagi mengembangkan jiwa-jiwa solidaritas sosial. Nek ya sajane pilihane akeh. Nek awakmu jane gak mampu bantu secara materi ya pemikiran. Nek gak mampu secara pemikiran ya wis dongano ae lah. Nek gak mampu ndongakno ya jarno lah, minimal kono aja ngrusak liyane. Iku wis paling jelek pilihane rek. Pilihan terjelek kita adalah jangan, kalau kita tidak bisa membantu secara materi, secara pikiran, secara doa tidak mampu, ya minimal ojo ganggu, ojo merusak liyane, wis beres. Ya nek wong Jawa ya sugi-sugi ya. Ngawur-ngawur, tapi ya ojo ngriwuhi aku lah ngono sih. Bahasane orang Jawa, pilihannya seperti itu kalau orang Jawa. Sampai sugih sak karep sampean, sampean malarat sak karep sampean, sampean ngau sak karep sampean, sampean seneng sak karep sampean. Ojo nglibatno aku. Iku nek Jawa pilihannya keras ngono malah. Tapi apakah mungkin kita ndak membutuhkan orang lain atau melibatkan orang lain? Pasti. Oke. Nah, yang menjadi tantangan sekarang adalah bagaimana tantangan secara aktual di era milenial ini. Ada beberapa tantangan utama yang dihadapi dari generasi milenial. Pertama adalah hoax, disinformasi yang memicu konflik. Ojo gumonan rek, bisa iki bahasane. Padha sampe ngaji hikam lho. Ojo gumunan kowe. Ya. Jangan pesona dengan hal yang belum Anda tahu, belum Anda paham. Walaupun mungkin ada kesalahan-kesalahan secara general, secara umum pada diri kita, orang tua kita dipasanakan untuk kenal sama Tuhan, padahal Tuhan belum kenal sama kita, Anda belum tahu. Misalnya sampe cilik biyen, kailo iku nduk. Jare sapa? Jare Gusti Allah. Jare sapa? Karo. Kemudian ada polarisasi akibat politik identitas. Polarisasi berarti pengelompokan rek. Kok saiki sing rame mungkin dalam akhir-akhir ini ono termul apa termul itu. Ternak Mulyono, ono ternak binatang ono apa ya. Kalau dulu itu ada kardun, ada apa ya. Polarisasi dalam politik, jadi pengelompokan. Ya kita nggak salah. Ya semuanya itu zamannya. Kalau di zaman dahulu, zaman era-era tahun 80-an itu, sesuai penelitian Clifford Geertz itu, masyarakat itu ada masyarakat abangan, ada santri, ada priai, ya, ada ningrat. Nek saiki ono enggak? Ono. Saiki antarane pejabat, antarane santri, antarane wis membaur. Sing biyen mungkin kastane wong abangan, tetapi karena pendidikan itu terbuka, siapapun bisa. Sing awalnya mungkin wong tuane iku biasa-biasa ae karena dia sejak kecil anak itu dididik nang pondok nang apa dadi ulama besar. Walaupun keturunannya gak ulama, tetapi karena dia belajar akhirnya jadi ulama. Akhirnya menjadi kastane naik menjadi santri. Jadi priai juga. Jadi krisis identitas, polarisasi ini sangat masif. Ya, di dalam dunia politik malah apa ya? Dia saling berebut lah biasa. Karena sekarang itu muncul kelompok-kelompok masyarakat seperti itu. Kemudian budaya saling menyerang di media sosial ini juga perlu kita cermati, perlu kita awasi. Jangan mudah terprovokasi dengan informasi-informasi yang belum Anda pahami secara benar. Rendahnya literasi digital dan etika publik. Saiki sapa sih sing gak nyekel media sosial saiki? Coba Anda amati. Sekarang Facebook itu penggunanya usia berapa mayoritas? Terus 50, 45 ke atas lah. Sampean cek buka Facebook kan? Ya, update status Facebook. Sehingga sing update status paling ibu sampean. Bapak sampean.
Sampean paling ada TikTok, ada pengguna WA rata-rata usianya berapa? Telegram siapa? Nek Telegram itu rata-rata wis akun bisnis ya. Terus sing akun liyane TikTok opo, TikTok wis generasi sampean wis. Generasi scroll, generasi menitan. Dan Batra. Makanya lah pemahaman literasi digital ini juga penting. Jangan antipati rek wis jamane gak iso ditolak wis. Makanya arek kecil pun kadang kan ada aturan. Ada menerapkan Anda boleh megang HP kalau sudah usia 7 tahun. Baru boleh punya HP sendiri, boleh akun sendiri. Iku nek ngomong psikologi, nek ngomong negara ya sakjane ya 17 tahun lah baru duwe akun media sosial. Makanya di tahun-tahun akhir-akhir iki aku minggu ini kan ono nggak sing WA-ne diblokir peringatan minggu-minggu iki. Biasa di awal-awal tahun ini nek sampean yo gak mungkin lah wis usianya di atas 17 tahun. Mungkin adik-adik itu ada akun-akun sing usianya gak kena kan daftar WA nek umure kurang teko 16 sampai 17 ya. Mesti tahunnya atau daftar email lah. Daftar akun itu loh, kan usianya harus gitu. Biasanya pakai tanggal palsu. Lah iku makanya. Itu opsinya apa? Makanya ketika saya di pertemuan wali murid SMP itu iki lo negara saja wis batas sih. Cuma ya apa?